Hari ini saya akan membahas mengenai sistem otot. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu otot. Otot adalah sebuah jaringan yang terbentuk dari sekumpulan sel-sel yang berfungsi sebagai alat gerak. Jaringan otot sekitar 40% dari berat tubuh manusia. Otot melakukan semua gerakan tubuh. Otot mempunyai sel-sel yang tipis dan panjang yang mengubah energi yang tersimpan dalam lemak dan gula darah menjadi gerakan dan panas. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Otot-otot tubuh berfungsi untuk menegakkan tubuh. Saat tubuh mengangkat beban, terjadilah kerja fisik yang menyebabkan kontraksi otot. Jika otot diberi beban tambahan, maka akan terjadi kelelahan. Otot-otot menegang dan pembuluh darah mengecil. Hal ini mengurangi aliran darah yang membawa oksigen dan gula ke seluruh tubuh. Sewaktu menarik beban, bagian tubuh yang paling berpotensi cedera adalah tulang belakang dan bagian bawah. Akibatnya terasa letih dan otot terasa sakit. Kondisi itu jika berlangsung dalam waktu yang lama dapat menimbulkan rasa sakit yang bersifat permanen atau bahkan kelumpuhan. Otot memiliki 3 kemampuan khusus, yaitu yang pertama ada kontraktibilitas. Kontraktibilitas yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua ada ekstensibilitas. Ekstensibilitas yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Yang ketiga ada elastisitas. Elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Saat kembali pada ukuran semula, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Adapun fungsi-fungsi otot antara lain yang pertama ada menunjang mobilitas atau pergerakan. Fungsi utama otot pada manusia adalah membantu seseorang bisa bergerak. Otot rangka adalah bagian tubuh manusia yang membuat seseorang bisa bergerak. Otot yang melekat pada tulang di seluruh tubuh ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Otot rangka bisa mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Selain itu, otot rangka juga bisa mengendalikan gerakan motorik halus seperti menulis, berbicara, tersenyum, murung, atau ekspresi wajah lainnya. Sebagian besar otot tubuh ini berada di bawah kontrol atau kesadaran seseorang. Namun, ada juga otot yang menunjang gerakan refleks seperti saat tangan otomatis tertarik saat tersengat panas. Fungsi otot pada manusia yang lain yakni menjaga stabilitas tubuh dan melindungi tulang belakang. Otot rangka di bagian tengah tubuh manusia yang berguna menjaga stabilitas tubuh ini antara lain otot perut, punggung, dan panggul. Semakin kuat otot di bagian inti tubuh, semakin baik stabilitas tubuh manusia. Kinerja otot rangka di bagian inti tubuh ditunjang otot di bagian kaki. Fungsi ketiga yaitu menjaga postur tubuh. Fungsi otot manusia juga untuk menjaga postur tubuh agar berada pada posisi yang benar saat duduk dan berdiri. Postur yang baik bergantung pada otot yang kuat dan fleksibel. Otot yang kaku, lemah, atau tegang rentan membuat postur tubuh yang buruk dan tidak sejajar. Postur tubuh yang buruk dalam jangka panjang bisa menyebabkan nyeri sendi, sakit di otot bahu, punggung, leher, dan bagian tubuh lain. Yang keempat ada menjaga sirkulasi darah. Fungsi otot jantung bagi manusia adalah membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Pergerakan jantung berada di luar kesadaran manusia. Jantung bisa berkontraksi secara otomatis saat distimulasi sinyal listrik. Otot polos di pembuluh darah arteri dan vena juga berperan dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Otot-otot tersebut bahu-membahu menjaga tekanan darah dan sirkulasinya agar tidak terjadi kekurangan darah atau dehidrasi. Otot juga bisa berkembang dan meningkatkan aliran darah ketika tubuh membutuhkan banyak oksigen seperti saat olahraga. Fungsi otot pada manusia yang tak kalah penting adalah membantu sistem pernapasan. Pernapasan melibatkan otot diafragma. Diafragma adalah otot berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru. Saat diafragma berkontraksi, rongga dada bisa membesar, paru-paru lantas bisa terisi udara. Sebaliknya, saat otot diafragma mengendur, proses tersebut bisa mendorong udara keluar dari paru-paru. Saat ingin bernapas lebih dalam, manusia membutuhkan otot diafragma bersama dengan otot perut, punggung, dan leher. Fungsi otot pada manusia turut mencakup sistem pencernaan. Otot polos di saluran pencernaan membentang dari mulut sampai ke anus.
Makanan bergerak melalui sistem pencernaan dengan pergerakan mirip gelombang yang dikenal sebagai peristaltik. Otot di dinding organ berongga ini bisa berkontraksi dan rileks untuk membuat gerakan peristaltik. Dengan begitu, makanan dari kerongkongan bisa sampai ke perut. Otot bagian atas di perut juga mengendur untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Sedangkan otot di bagian bawah bertugas mencampur partikel makanan dengan asam lambung dan enzim. Makanan yang sudah dicerna dari perut lantas digerakkan ke usus. Dari situ, otot banyak berkontraksi untuk mendorong ampas makanan keluar dari tubuh sebagai tinja. Yang ketujuh ada melancarkan buang air kecil. Sistem saluran kencing terdiri dari otot polos dan otot rangka. Otot tersebut terdapat di kandung kemih, ginjal, penis atau vagina, prostat, ureter, dan uretra. Otot dan saraf saling bekerja sama untuk mengontrol urin, baik menahan atau mengeluarkannya dalam bentuk kencing. Masalah saluran kemih seperti sering kencing, mengompol, atau susah kencing bisa disebabkan kerusakan saraf yang membawa sinyal ke otot di sistem saluran kencing. Dan fungsi yang terakhir ada memperlancar proses melahirkan. Fungsi otot pada manusia, khususnya perempuan, bisa untuk membantu proses melahirkan. Otot polos di rahim dapat mengembang dan berkontraksi saat melahirkan. Gerakan otot ini dapat mendorong bayi melewati vagina. Selain otot polos, otot dasar panggung turut membantu mengarahkan kepala bayi ke jalan lahir. Struktur otot dapat dilihat pada gambar, yaitu tendon, fascia, sarkolema, miofibril, miofilamen, dan yang terakhir ada sarkoplasma. Kita akan jelaskan satu persatu mengenai struktur otot. Yang pertama, ada tendon. Tendon merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan otot. Tendon dinamakan sebagai urat otot. Tendon berfungsi guna menyeimbangkan tulang dan otot sehingga memudahkan terjadinya gerakan. Tendon yang menempel pada tulang serta bisa bergerak disebut insersio. Sementara tendon yang menempel pada tulang serta tidak bisa bergerak disebut origo. Struktur tendon pada ujung otot terlihat mengecil, liat, serta keras. Struktur terkecil penyusun tendon ialah fibril kolagen. Fibril tersebut bersifat padat, kuat, serta fleksibel. Sifat serat kolagen akan membuatnya tahan pada tarikan serta dorongan antara tulang dengan otot. Yang kedua ada fascia. Fascia merupakan lapisan tipis yang bebas atau jaringan konektif yang tebal dan menutupi struktur tubuh sebagai pelindung serta pengikat jaringan dalam kesatuan struktural. Fascia memiliki 3 lapisan, yaitu superficial fascia, deep fascia, dan subserous fascia. Fascia superficial adalah salah satu dari 3 jenis fascia di tubuh kita. Itu terletak di bawah dermis kulit. Selain itu, terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan adiposa. Karena memiliki serat kolagen dan elastin, fascia superficial lebih mudah dikembangkan daripada 2 fascia lainnya. Fascia superficial memiliki 2 lapisan. Ada lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas adalah lapisan lemak yang menyimpan lemak, sementara lapisan bawah, fascia superficial terletak tepat di atas fascia yang dalam. Arteri, vena, saraf, pembuluh getah bening, dan nodus melewati lapisan bawah fascia superficial ini. Selain itu, fascia superficial memenuhi beberapa fungsi. Ia berfungsi sebagai jaringan penyimpanan air dan lemak. Selain itu juga, ia bertindak sebagai lapisan isolasi. Ini juga menyediakan jalur ke saraf dan pembuluh darah. Tidak hanya itu, ia melindungi struktur internal dari kerusakan mekanis, memberikan lapisan pelindung. Yang paling penting, fascia superficial bertanggung jawab untuk menciptakan bentuk tubuh. Lalu yang kedua ada deep fascia, adalah yang paling luas dari ketiga jenis fascia. Ini terdiri dari jaringan ikat padat. Jadi itu adalah lapisan fibrosa yang mengelilingi otot dan mengelompokkan otot-otot menjadi kompartemen fungsional. Deep fascia memberikan permukaan ekstra untuk perlekatan otot. Selain itu, ia juga menjaga struktur yang mendasarinya dalam posisi di tubuh kita. Selain itu juga, deep fascia membantu otot dalam aksi mereka dengan mentoleransi ketegangan dan tekanan. Lalu, lapisan terakhir itu ada fascia subserosa, terletak di antara fascia profunda dan organ utama tubuh. Ini lebih fleksibel daripada fascia dalam tubuh dan ruang di sekitarnya sehingga organ dapat bergerak bebas. Seperti fascia dalam, fascia subserosa juga dapat membentuk simpul fibrosa dan perlengketan yang dapat terasa nyeri jika tidak ditangani.
Struktur otot yang ketiga ada sarkolema. Sarkolema atau miolema adalah kulit luar urat yang sangat tipis dan berbentuk seperti pembuluh. Sarkolema terdiri dari membran sel yang sebenarnya disebut membran plasma dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan tipis bahan polisakarida yang mengandung sejumlah serat kolagen tipis. Pada ujung serat otot, lapisan permukaan sarkolema bersatu dengan serat tendon. Kemudian serat tendon berkumpul untuk menjadi bekas sehingga membentuk tendon otot yang selanjutnya menyisip ke dalam tulang. Sarkolema berfungsi sebagai penghalang antara kompartemen ekstraseluler dan intraseluler, mendefinisikan serat-serat otot dari sekitarnya. Sifat lipid dari membran memungkinkan sarkolema untuk memisahkan cairan dari kompartemen intraseluler dan ekstraseluler karena hanya dapat ditembus secara selektif ke air melalui saluran aquaporin. Lalu struktur yang keempat ada miofibril. Miofibril adalah filamen panjang yang berjalan sejajar satu sama lain untuk membentuk serat otot. Miofibril, serat kontraktil yang sangat halus, kelompok yang memanjang dalam kolom paralel sepanjang serat otot lurik. Miofibril terdiri dari miofilamen, tebal dan tipis, yang membantu memberi otot penampilan bergaris. Filamen tebal terdiri dari miosin dan filamen tipis didominasi aktin. Bersama dengan dua protein otot lainnya, tropomiosin dan troponin, kontraksi otot disebabkan oleh interaksi antara aktin dan miosin karena mereka mengikat satu sama lain dan dilepaskan. Fungsi miofibril adalah untuk melakukan kontraksi otot melalui model sliding filamen. Lalu struktur yang kelima ada miofilamen. Miofilamen adalah dua filamen protein miofibril dalam sel otot. Kedua protein tersebut adalah miosin dan aktin dan merupakan protein kontraktil yang terlibat dalam kontraksi otot. Ada tiga jenis miofilamen. Yang pertama, filamen tebal. Filamen tebal terutama terdiri dari protein miosin. Setiap filamen tebal berdiameter sekitar 15 dan masing-masing terbuat dari beberapa ratus molekul miosin. Yang kedua ada filamen elastis. Filamen elastis berdiameter 1 mm, terbuat dari titin, protein kenyal besar. Mereka berjalan melalui inti setiap filamen tebal dan menambatkannya ke garis Z, titik akhir sarkomer. Titin juga menstabilkan filamen tebal sambil mengusatkannya di antara filamen tipis. Ini juga membantu mencegah peregangan berlebihan pada filamen tebal. Menggulung seperti pegas setiap kali otot direnggangkan. Yang ketiga ada filamen tipis. Filamen tipis berdiameter 7 mm dan terutama terdiri dari protein aktin, khususnya filamen F-aktin. Setiap untai F-aktin terdiri dari string subunit yang disebut globular, G-aktin. Setiap G-aktin memiliki situs aktif yang dapat mengikat kepala molekul miosin. Setiap filamen tipis juga memiliki sekitar 40-60 molekul tropomiosin, protein yang menghalangi tempat aktif filamen tipis saat otot berelaksasi. Setiap molekul tropomiosin memiliki protein pengikat kalsium yang lebih kecil yang disebut troponin yang terikat padanya. Semua filamen tipis melekat pada garis Z. Lalu struktur yang terakhir ada sarkoplasma. Sarkoplasma adalah sitoplasma pada otot yang terdiri dari miofibril dan terpendam dalam serat otot di dalam suatu matriks. Sarkoplasma mengandung kalium, magnesium, fosfat, enzim-enzim protein, serta mitokondria dalam jumlah banyak. Mitokondria berbentuk adenosin trifosfat atau ATP sebagai sumber energi untuk otot yang berkontraksi. Terdapat tiga jenis otot, antara lain otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Otot ini mampu menggerakkan tulang karena otot dapat memanjang dan memendek. Hasil gerakan otot inilah yang menyebabkan tulang-tulang menjadi tempat perlekatan dan dapat bergerak. Otot rangka ini memiliki kumpulan serabut yang dibungkus oleh fascia dan superfasialis. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari bagian. Yang pertama itu ada ventricle atau empal, merupakan bagian tengah yang menggembung. Yang kedua ada urat otot atau tendon, merupakan kedua ujung yang mengecil. Yang ketiga ada urat otot. Yang
tersusun dari jaringan ikat dan bersifat keras serta liar. Ciri-ciri otot lurik yang pertama itu bentuknya silindris, memanjang, tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-sering. Yang ketiga itu mempunyai banyak inti sel. Keempat, bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut sebagai otot sadar. Lalu yang kelima terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan otot tangan. Adapun fungsi otot lurik ialah untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Lalu yang kedua ada otot polos. Otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alat dalam, otot visceral. Otot polos tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Masing-masing sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Kontraksi otot polos tidak menurut kehendak, tetapi dipersarafi oleh saraf otonom. Otot polos terdapat pada alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding saluran, pencernaan, saluran-saluran pernapasan, pembuluh darah, saluran kencing, dan kelamin. Ciri-ciri otot polos antara lain bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Bekerja di luar kesadaran artinya tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik. Hanya saja serabut-serabutnya bercabang-cabang dan saling beranyaman, serta dipersarafi oleh saraf otonom. Letak inti sel di tengah. Dengan demikian, otot jantung disebut juga otot lurik yang bekerja tidak menurut kehendak. Ciri-ciri otot jantung ialah otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan terdapat bercabangan sel. Yang kedua, kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu disebut juga otot spesial. Lalu fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke luar jantung. Dapat dilihat pada tabel perbedaan jenis-jenis otot. Menurut cara kerjanya, otot terbagi menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Kita bahas yang pertama, yaitu antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan kedua berelaksasi, akan menyebabkan otot tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis adalah bicep dan tricep. Otot bicep adalah otot yang memiliki dua ujung atau dua tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Otot tricep adalah otot yang memiliki tiga ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot tricep berelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot tricep berkontraksi dan otot bicep berelaksasi. Antagonis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya adalah ekstensor, meluruskan, dan fleksor, membengkokkan, misalnya otot tricep dan otot bicep. Abduktor, menjauhi badan, dan aduktor, mendekati badan, misalnya gerak tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Depresor, ke bawah, dan aduktor, ke atas, misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Supinator, menadah, atau pronator menunduk, misalnya gerak telapak tangan menengadah dan gerakan telapak tangan menunduk. Lalu yang kedua ada sinergis. Sinergis juga adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus, otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Otot
Otot sinegris adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Misalnya otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik nafas. Otot pronator yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau mengelungkup. Gerakan pada bagian tubuh umumnya melibatkan kerja otot, tulang, dan sendi. Apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Otot yang sedang bekerja akan berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya mengembung. Karena memendek, tulang yang dilekati otot tersebut tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi. Namun, relaksasi otot ini saja tidak cukup. Tulang harus ditarik ke posisi semula. Oleh karena itu, harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit dua macam otot dengan kerja yang berbeda. Adapun kelainan-kelainan pada otot, yang pertama ada distrofi otot. Distrofi menyebabkan otot lemah. Gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua ke anak. Penyebabnya adalah mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan pembentukan struktur otot. Pada kasus yang parah, distrofi otot bisa mempengaruhi jantung dan otot pernapasan lain. Sayangnya, hingga kini belum ada obat yang menyembuhkan distrofi. Pengobatan hanya ditujukan untuk meringankan gejala penyakit, cacat fisik, dan masalah kesehatan lain yang muncul. Lalu penyakit yang kedua ada penyakit Parkinson. Parkinson disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh sehingga mengalami tremor pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Bila terus memburuk, pengidap Parkinson mengalami kesulitan berjalan, berbicara, dan beraktivitas. Penyakit ini dapat diobati atau minimal tremor bisa dikendalikan agar pengidapnya masih dapat melakukan aktivitas dengan normal. Lalu penyakit ketiga, ada fibromialgia. Fibromialgia ditandai rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Gejalanya berupa nyeri, otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Fibromialgia belum diketahui penyebab pastinya. Namun, kelainan pada bahan kimia tertentu atau neurotransmitter di otak, perubahan cara sistem saraf dalam proses pesan nyeri, kelainan genetik, stres fisik atau emosional, dan infeksi tertentu diduga menjadi penyebabnya. Lalu penyakit yang keempat ada kesleo. Kesleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya kesleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak terata, jatuh pada posisi yang salah, dan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tapi seringkali berupa nyeri, pembengkakan, dan memar. Lalu yang kelima ada kram. Kram otot sama seperti kesleo, kram otot termasuk keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kurangnya asupan mineral dalam tubuh, dan gangguan saraf. Lalu yang keenam ada tendinitis. Tendinitis adalah radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang atau tendon bengkak parah. Gangguan ini biasanya terjadi di pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku, bahu, dan lutut. Lalu yang ketujuh ada atrofi otot. Atrofi terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Penyebabnya adalah tidak bergerak dalam waktu lama, cedera otot, dan penyakit saraf yang memicu kelumpuhan. Dan yang terakhir ada miositis. Miositis adalah peradangan jaringan
Peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernapas, dan sulit menelan atau disfagia.